Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Hero Gustian. Oke sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kenapa insentif kita gagal cair. Nah, banyak sekali dari sobat yang mengeluhkan bahwasanya di dashboard mereka ada notifikasi seperti ini. Insentif yang telah dijadwalkan itu tiba-tiba gagal. Bahkan ada yang sedang proses tiba-tiba gagal. Nah, itu tentu membuat kita galau, di mana kita telah mengikuti urut-urutannya sesuai dengan aturan, dan kita menyelesaikan semua alurnya, dan bahkan kita sampai menunggu sertifikat untuk di dashboard pun membutuhkan waktu yang lama. Dan dari sertifikat muncul hingga penjadwalan, kita juga masih disuruh untuk menunggu. Dan di saat penungguan kita itu telah sampai puncaknya, tiba-tiba gagal. Nah, lo bayangkan seperti apa rasanya galau. Oke sobat, di kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang kenapa kok insentif kita itu bisa gagal ya. Oke, sebelum masuk dalam videonya, alangkah lebih baik bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel saya. Ingat sobat, subscribe itu gratis, dan jangan tanggung-tanggung, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai program Kartu Prakerja. Baiklah sobat, yang pertama kita harus perhatikan yaitu kita harus mencari source ataupun mencari sumber. Kenapa kok tiba-tiba insentif kita itu bisa gagal seperti ini? Dan di sini saya akan mencari sumber dari source yang sangat terpercaya tentunya, karena ini dari situs Prakerja sendiri ya sobat. Dan di sini kita akan mencari apa saja yang membuat insentif kita itu gagal dicairkan. Langsung saja kita bahas. Insentif kamu bisa gagal cair apabila yang pertama nih sobat, belum mengisi ulasan pada lembaga pelatihan. Terus yang kedua, belum memberikan penilaian terhadap lembaga pelatihan. Di sini jadi antara A sama B itu satu sinkronisasi ya. Kita harus mengisi ulasan, kita harus memberi penilaian ataupun rating pada lembaga pelatihan. Katakanlah kalian menggunakan Tokopedia, terus kalian membelinya di aplikasi Skill Academy. Di situ kalian wajib memberikan rating pada Skill Academy. Tentu kalau Skill Academy sih mudah, ngasih ratingnya itu bisa kita lakukan berapa kali saja ya sobat. Tetapi beda pada Tokopedia. Tokopedia itu kan kita satu ulasan mewakili banyak ulasan. Itu keterangannya dari Tokopedia sendiri ya sobat. Dan videonya telah saya upload pada hari-hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu saya telah membahas tentang itu. Oke sobat, katakanlah di sini itu bukan suatu hal yang fatal ya sobat, karena kita masih bisa memfollow up ataupun kita bisa memberi laporan terkait hal tersebut. Jadi langsung saja masuk yang ketiga. Nomor rekening akun e-wallet yang kamu daftarkan pada Kartu Prakerja tidak aktif. Nah, jadi nomor rekening kalian itu di sini kita bahas BNI ya. Katakanlah itu kita menggunakan BNI. BNI kita itu kan ada masanya juga. Kita dalam jangka waktu tertentu itu ATM ataupun buku tabungan itu bisa dinonaktifkan sewaktu-waktu sobat, jika melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Dan jika posisi rekening kita itu tidak aktif, tentu rekening kita itu tidak dapat untuk menerima insentif ataupun tidak bisa menerima transferan tentunya sobat. Nah, di sini dapat menyebabkan, dan ini sangat fatal banget sobat, ini menyebabkan kita tidak dapat menerima insentif sobat. Nah, jadi sobat harus perhatikan apakah nomor rekening kita itu masih aktif ataupun enggak. Nah, untuk e-wallet sendiri saya belum tahu dalam jangka berapa ya, itu tidak ditentukan. Yang penting e-wallet itu setahu saya itu selama nomornya masih aktif, kita bisa mendapatkan OTP, itu masih bisa digunakan. Selanjutnya yang keempat, akun e-wallet kamu belum di-upgrade atau melakukan KYC, verifikasi KTP dan swafoto. Nah, mungkin untuk gelombang 4, 5 dan seterusnya itu kita wajib upgrade dulu baru menyambungkan rekening ke Kartu Prakerja ya sobat. Tetapi berbeda jika kita mendaftarkannya pada gelombang 1, 2, 3, di situ tidak ada hal seperti itu. Jadi halnya kalau kita mendapatkan jadwal insentif dan insentif hampir turun, terus kita belum upgrade e-wallet kita, ada kasusnya itu pada gelombang-gelombang sebelumnya itu, dan sering sekali terjadi karena untuk upgrade itu dulu itu lama sobat, karena banyaknya antrian ya. Apalagi kalau kita menggunakan e-wallet, di mana e-wallet tersebut proses data kita itu lama, jadi kita harus menunggunya sampai lama juga, bahkan sampai insentif mau turun itu e-wallet kita belum terupgrade. Nah, kasusnya banyak sekali yang gagal. Baiklah, selanjutnya yang kelima,
Data KTP dan swafoto yang didaftarkan pada e-wallet tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada kartu prakerja. Nah, ini juga sangat fatal dan kalian harus segera merubahnya sobat. Data KTP dan swafoto di e-wallet kita berbeda data dengan yang di akun prakerja. Tentu dari NIK-nya itu kan beda sobat. Dan tentunya dari pihak prakerja pun tidak mau mentransfer data yang berbeda antara prakerja dan e-wallet. Takutnya nanti dari sana juga ada menyalahi prosedur lah tentu sobat, karena NIK-nya berbeda. Takutnya jatuhnya insentif kita itu pada orang yang salah sobat. Dan juga jika kalian kasusnya banyak ini, kalau kalian itu mendaftarkan saudara kalian tetapi kalian lupa malah memasukkan nomor kalian, bahkan saat menggabungkan internet menyambungkan rekening itu kita tidak sadar bahwa itu nomor kita yang disambungkan. Nah, itu fatal sekali dan kalian harus segera merubahnya jika kalian ingin mendapatkan insentif dari program kartu prakerja. Nah, itu tadi adalah 5 masalah yang menyebabkan insentif kita itu gagal cair. Tetapi apabila kita telah mengikuti prosedurnya dan di antara 5 masalah ini kita telah mengikutinya dan kita tidak ada satupun yang melanggar, sehingga kita itu seharusnya insentif kita cair, tapi kok ada notifikasinya gagal cair. Nah, untuk kasus seperti ini juga ada juga yang mengalaminya, bahkan banyak sekali untuk bulan September ini ya sobat. Itu ada notifikasinya gagal cair seperti ini sobat. Padahal saya yakin dari teman saya ini sudah mengikuti prosedur yang ada dan saya juga membantunya untuk menjalankan prosedur sesuai urut-urutan tata cara supaya insentif kita itu lancar cairnya. Tetapi masih ada notifikasi gagal seperti ini. Baiklah sobat, karena banyaknya kasus seperti ini pada bulan September ini, saya yakin kalau itu sebenarnya dari sistem sobat. Banyak kok kasusnya itu dari gelombang 1, 2, 3 dari gagal cair, terus tiba-tiba nanti berubah menjadi sedang proses, selanjutnya menjadi berhasil, itu banyak sobat. Jadi kalau kalian masih ada notifikasinya gagal cair ini, banyak-banyak cek dashboard kalian aja. Mudah-mudahan saat kita cek itu sudah berubah menjadi sedang proses, bahkan berhasil sobat. Kasusnya nggak cuma pada gelombang saat ini, dan saya juga menemui pada gelombang 3 ya. Nah, ini adalah tampilan dari gelombang 3. Ini sebenarnya insentif yang ketiga, tetapi masih ada notifikasi gagal cair seperti ini sobat. Saya yakin ini bukan kesalahan dari teman saya, karena saya sendiri yang ikut membantu dalam penyelesaian masalahnya. Dan mudah-mudahan masalah ini tetap cepat untuk terselesaikan sehingga insentif kita cepat cair juga sobat tentunya. Baiklah sobat, sekian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sobat jangan lupa untuk subscribe channel saya, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena pada kesempatan mendatang saya akan selalu update mengenai program kartu prakerja. Oke sobat, mudah-mudahan info ini dapat membantu kalian. Like dan share juga kepada teman-teman kalian supaya bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lain. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.